have taken the lead right from the start. Nathan Chow Aon kembali banjir pujian setelah berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 menang telak 4-1 atas Yordania di partai terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Garuda Muda berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dalam musim debutnya di turnamen ini. Ya, ini merupakan keikutsertaan pertama Indonesia di ajang Piala Asia U23. Namun Garuda Muda langsung mampu bertarung hingga fase gugur. Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga kontra Yordania lewat 2 golnya. Sedangkan Witan Sulaiman dan Komang Teguh masing-masing menyumbangkan sebuah gol. Namun demikian, pemain yang juga pantas mendapatkan pujian adalah Nathan Chow Aon yang kembali dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sebagai gelandang bertahan. Nathan sejatinya adalah seorang bek kiri. Namun, sang pelatih asal Korea Selatan itu bereksperimen untuk menaruh pemain SC Heerenveen itu di tengah dalam laga kontra Australia karena ketiadaan Ivar Jenner. Pemain kepunyaan Swansea City itu langsung banjir pujian setelah laga kontra Australia, dan itu berlanjut setelah laga kontra Yordania semalam. Bahkan netizen menyamakan peran Nathan seperti gelandang bintang Real Madrid, Fede Valverde, karena keberadaannya seperti ada di mana-mana, meskipun dia minim pengalaman sebagai gelandang. Kalian jangan melupakan Nathan Chow Aon yang sepanjang match timnas Indonesia U23 cosplay Valverde, kata akun @JudeBellingham di media sosial X. Bahkan kegemilangan Nathan di laga kontra Yordania dinilai melebihi Marcelino yang mencetak 2 gol, sebab netizen menilai Nathan layak dijadikan man of the match. Kegemilangan Nathan Chow Aon diharapkan berlanjut ketika timnas Indonesia U23 tampil di perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Pada saat ini, Garuda Muda masih menanti satu di antara Korea Selatan dan Jepang yang akan menjadi lawan mereka berikutnya di turnamen ini. Hal itu baru akan diketahui setelah Korea Selatan dan Jepang bertarung pada laga terakhir Grup B. Nathan sudah harus kembali ke klubnya, tak bisa bela timnas U23 di 8 besar. Kata Arya Sinulinga, PSSI hanya mendapatkan izin Nathan Chow Aon dari SC Heerenveen sampai babak penyisihan Grup A Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil Nathan Chow Aon untuk membela Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Sayangnya, pemain keturunan itu tidak dilepas oleh SC Heerenveen. Hal tersebut lantaran Nathan Chow Aon merupakan pemain pinjaman dari klub asal Inggris, Swansea City. Komt Chow Aon en ook Vané voor Keulen. Chow Aon met Bogdanovic en nu komt Bogdanovic als winnaar uit de strijd en Lammers als gehavende.
is toch wel weer een aardig. De oprisping van Heerenveen kwam te laat. Utrecht wint. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choaon ke Timnas U23 Indonesia. Nathan Choaon pun langsung berangkat dari Belanda dan tiba di Qatar atau beberapa jam jelang pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Qatar. Nathan Choaon pun dimainkan dalam pertandingan melawan Qatar meskipun hasilnya kalah 0-2. Nathan Choaon kembali bermain saat Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia. Terakhir, Nathan Choaon juga bermain ketika Timnas U23 Indonesia menang 4-1 atas Yordania semalam. Usai laga melawan Yordania, Nathan Choaon langsung meninggalkan Timnas U23 Indonesia dan kembali ke Belanda. Memang kemarin kami melobi klubnya Nathan Choaon dan hasilnya klubnya itu awalnya berat sekali untuk melepasnya. Pak Ketum PSSI meminta izin langsung ya minimal Nathan Choaon bisa membela Timnas U23 Indonesia sampai lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Karena itu target awal kami. Ucap Arya Sinulinga. Nathan Choaon dikenal sebagai pemain yang sabar setelah Rizky Ridho. Yaps, Nathan adalah pemain yang jarang terprovokasi oleh lawan ketika berlaga. Namun pada ajang Piala Asia U23 antara Indonesia versus Qatar, Nathan Choaon terlihat habis kesabarannya. Momen itu terjadi jelang akhir pada babak kedua. Gimana Nathan Choaon dengan kuat tenaga melakukan body contact kepada pemain Qatar, yang dimana pemain Qatar itu langsung terjungkal karena kalah adu badan dengan pemain SC Heerenveen itu. Seusai melakukan aksinya itu, Nathan Choaon segera meninggalkan pemain Qatar itu guna menghindari perselisihan yang bisa saja akan terjadi. Mengingat para pemain Qatar cukup lihai memainkan perannya ketika diving maupun memprovokasi wasit. Terlepas dari momen itu, Nathan Choaon pun mendapatkan pujian. Pasalnya Nathan Choaon yang baru menyusul Timnas Indonesia U23 ke Qatar 1 hari sebelum pertandingan dan tiba di lokasi sekitar 12 jam sebelum bertanding mendapatkan apresiasi dari netizen. Meski dalam laga beradanya bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 harus kalah dari tim tuan rumah Qatar, mentalitas Nathan Choaon yang bermain di dua benua dalam 24 jam patut diacungi jempol. Diketahui Nathan Choaon sempat bertanding bersama klubnya SC Heerenveen saat menghadapi Hercules. Dalam pertandingan yang berhasil dimenangkan timnya dengan skor 2-0 itu, Nathan diturunkan pada menit ke-86. Komt Choaon. En ook Van Ee voor Keulen. Choaon. Met Bogdanovic en nu komt Bogdanovic als winnaar uit de strijd en Lammers als gehavende. Dat is toch wel weer een aardig. De oprisping van Heerenveen kwam te laat. Utrecht wint. Setelah pertandingan, Nathan Choaon diketahui langsung berangkat ke Qatar untuk memperkuat tim Garuda Muda di Piala Asia U23. Usai melalui penerbangan yang panjang, ia tiba di Qatar pada Senin pagi 15 April 2024 dan malamnya langsung bergabung dengan tim dan masuk dalam list pemain yang berlaga melawan Qatar sebagai pemain pengganti. Tak mengenal lelah, ia kemudian dimasukkan di menit ke-51 oleh Sintayong dan bermain cukup Spartan. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.